Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kebetulan kita bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hari ini kita sharing kegiatan di Poliklinik Onkologi Ginekologi Rumah Sakit Margono Soekario. Tadi disampaikan oleh Mbak Eci, kalau kita sapa selamat pagi, jawabnya apa? Oke, kita mulai lagi ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada hari yang alhamdulillah cerah ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan insya Allah senantiasa disehatkan ke depannya. Segala yang dicita-citakan tercapai. Jadi kalau kita bercita-cita 50 tahun hidup sehat, insya Allah terkabul. Ya, amin. Dan kita harus meyakini sebagai muslim, siapapun yang melakukan silaturahmi maka akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Betul Pak Kiai, Pak Haji, betul Pak Haji. Kebetulan di sini ada hadir Al-Mukarram Bapak Kiai. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Eci bahwa dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang kebetulan hari ini tanggal 4 Februari, maka kami Rumah Sakit Margono Soekario ingin yang pertama menyapa. Yang pertama adalah menyapa teman-teman yang hadir di sini. Sekali lagi kami dari Rumah Sakit Margono Soekario, khususnya kami dari Divisi Onkologi Ginekologi ingin menyapa, ya, menyapa teman-teman yang hadir di sini, kerabat semua, para sesepuh, para orang tua, para teman-teman, karena di sini juga kan ada yang mengantarkan keluarganya gitu ya. Kalau beberapa puluh tahun dulu mungkin antara dokter dengan pasien itu seperti sesembahan dan penyembahnya ya kan? Mau masuk takut gitu ya. Apapun yang dikatakan dokter langsung iya siap gitu. Takut nggak dulu kalau mau periksa ke dokter? Takut. Kalau sekarang bagaimana? Malah kadang-kadang dokter yang disuruh sama pasien ya? Ya kan? Iya, dok tambahin lah obat batuknya belum? Gitu. Dok kemarin ada yang kurang obat batuknya saya nggak dikasih gitu. Dok tambahin lah dok obatnya gitu ya. Itu memang yang kita bangun. Artinya pasien dengan dokter kita ingin menjadikan sebagai satu keluarga. Itu yang pertama, kami ingin menyapa. Kemudian yang kedua adalah kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kenapa kami berterima kasih? Karena kami Rumah Sakit Margono Soekario layanan untuk onkologi ginekologi saat ini adalah menjadi program unggulan. Kenapa program unggulan? Kami tidak menutup mata bahwa memang cita-cita untuk hidup sehat itu adalah cita-cita semua orang, ya. Dan ternyata dari surveinya, kanker itu adalah penyebab kematian nomor 2. Jadi memang kita maunya sehat selalu ya, tetapi berdasarkan data ternyata kanker itu akan menyebabkan kematian nomor 2 gitu ya. Karena kita melihat bahwa banyaknya kasus itu, maka kita terus mengembangkan layanan onkologi ginekologi. Kami sudah menyiapkan kamar operasi yang lengkap dengan fasilitas tercanggih saat ini gitu ya. Kita bisa menentukan sifat tumor jinak atau ganas langsung pada saat dilakukan tindakan operasi itu. Kemudian kita ada fasilitas untuk radioterapi, kemudian ada fasilitas kemoterapi, ruang perawatan, instalasi penunjang ICU, HCU, dan juga tidak lupa juga nih yang dibidani oleh Bu Bidan Eci, Poliklinik. Jadi ini adalah mukanya layanan onkologi ginekologi. Apakah sudah cukup puas dengan yang kami berikan di Poliklinik? Puas? Kalau gitu tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, nanti mohon yang di belakang dilihat siapa tepuk tangan paling meriah. Nanti kita siapkan logam mulia seberat 10 kg. Ya, pokoknya tepuk tangan paling meriah ya. Kan ini ada Mas Haji. Mas Haji berapa beratnya? Ini kan juga Mas Haji beratnya berapa kilo? 70. Berarti ada Mas 70 kg. Ya, oke. Itu adalah yang kedua. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih karena kami sebagai pelayan penyedia kesehatan tentu tidak akan bisa
maju tanpa ada masukan dan juga kerjasama dari teman-teman. Sekali lagi kami ingin merangkul semuanya gitu ya. Tidak ada lagi hubungan dokter dengan pasien seperti zaman dulu gitu ya, sesembahan dengan Tuhan dengan penyembahnya gitu tuh tidak gitu. Tetapi harapannya kami membutuhkan kerjasama yang baik. Nanti apabila ada masukan yang kira-kira sifatnya membangun, jangan sungkan untuk memberikan masukan gitu. Karena kami tetap terus berinovasi ke depannya agar pasien itu merasa lebih nyaman di sini. Misalkan contoh, ini kan sudah ada AC, sudah cukup dingin belum AC-nya? Oke, ada air minum. Nanti kalau misalnya ternyata dari jauh kan di sini dari Sabang sampai Merauke hampir semuanya itu. Jadi ternyata kalau kita lihat data demografinya, kunjungan di Rumah Sakit Margono Soekario terutama Poliklinik Onkologi Ginekologi tidak hanya dari Barling Mas Cakep, tapi terima kasih untuk Pangandaran. Ada nggak Pangandaran? Pangandaran luar biasa. Tasikmalaya mana? Tasikmalaya ada, belum datang ya? Oke, dari Subang ada, Wonosobo, Tegal, mana Tegal? Waduh, luar biasa Tegal. Berangkat dari Tegal jam berapa? Subuh. Oke. Masak belum, beres-beres rumah belum. Yang lainnya masih tidur nyenyak, tapi dari Tegal terima kasih untuk kepercayaannya. Semoga tidak kecewa dengan layanan di rumah sakit kami. Kemudian mana lagi yang ingin disapa? Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Lampung. Oke. Banjarnegara terima kasih untuk kunjungannya ya. Wonosobo juga. Oke, semoga harapannya adalah kami selalu bisa memberikan inovasi yang terbaik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Arisa, asisten dari Dr. Sutrisno. Tanggal 4 Februari ini adalah Hari Kanker Sedunia. Jadi semua di dunia ini, negara-negara berkembang maupun negara maju itu melaksanakan gerakan Hari Kanker Sedunia. Angka kanker di dunia ini cukup besar. Kenapa? Karena screening ataupun terdeteksinya itu di stadium akhir. Kenapa? Karena tidak bergejala. Maka dari itu prevalensi atau angka kesakitannya tinggi. Berikut juga angka kematiannya ya. Otomatis kan karena terdeteksinya terlambat, otomatis penanganannya pun terlambat. Maka dari itu ketika seseorang terkena kanker di stadium akhir dan terlambat untuk ditata laksana, otomatis angka harapan hidupnya pun menurun. Ibu kan di sini Langsewu, ibu-ibu sama bapak-bapak kan ingin melihat anak cucunya menikah, ingin melihat cucu berkembang. Itu kan otomatis butuh usia yang panjang. Maka dari itu sekarang itu kanker-kanker yang mirisnya itu ya Bu ya, usia-usia muda. Nah ini tujuannya itu apa? Untuk mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kanker. Jadi yang diprioritaskan utama itu pencegahan atau deteksi dini, ya. Karena kanker itu sulit untuk dideteksi, maka dari itu kita harus mencegah lebih awal. Nah kanker itu apa sih? Ada yang tahu? Pertumbuhan sel abnormal yang tidak normal dan tumbuh dengan cepat. Maka dari itu kan biasanya kalau kanker itu dari stadium 1 tiba-tiba langsung 3. Pasti ada ya di sini ya seperti itu. Dan kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2. Nomor 1-nya tahu apa? Nah, Ibu pinter, jantung ya. Nomor 1 itu jantung, nomor 2 itu kanker. Kankernya itu bukan hanya kanker yang dimiliki oleh perempuan, laki-laki juga sama. Tapi karena kami dari bagian obstetrik ginekologi, kami hanya membahas mengenai kanker yang ada di wanita, khususnya organ ginekologi. Nah ini angkanya di Indonesia itu waktu tahun 2022 400.000 dengan kematian 242. Artinya apa? 60% ya, 50-60% angka kematiannya. Sedangkan untuk perkiraan tahun 2030 berarti 5 tahun ke depan, ya apalagi kematiannya hampir 320, sama separuh lebih. Ya, maka dari itu pencegahan penting selagi kita
banyak faktor-faktor resiko yang menyebabkan kanker itu. Nah, kanker ginekologi itu ada apa aja? Kanker serviks. Kanker serviks itu kanker kedua tertinggi pada wanita. Kanker pertamanya masih diduduki oleh payudara. Yang kedua kanker serviks, baru mengikuti kanker endometrium atau rahim. Ada kanker ovarium, ada kanker vagina, vulva, ataupun koriokarsinoma. Untuk di sini kita masih didominasi oleh kanker serviks dan ovarium. Mungkin kanker-kanker yang lainnya jarang ya Bu ya, karena memang tersering itu pada wanita ya kanker serviks dan ovarium. Nah, pengobatannya itu apa? Ibu-ibu di sini kan ada yang tahu, saya kena kanker kok saya nggak dioperasi, saya kena kanker kok saya cuma sinar doang, gitu ya. Jadi kanker itu modalitasnya itu operasi sebenarnya, tapi operasi itu untuk stadium-stadium awal. Kalau misalnya udah dioperasi, operasi itu kan tujuannya untuk mengambil kankernya itu. Setelah kankernya diambil baru diperiksa ke laboratorium. Makanya kalau habis dioperasi nunggu ya Bu 2 mingguan buat ngelihat sel kankernya jinak atau ganas nih gitu. Kalau misalnya ganas suka ditambah ya Bu ya, dengan apa? Kemoterapi. Tahu kemoterapi apa? Iya, untuk ngebunuh apa nih? Pakai obat-obatan infus ya Bu ya. Pakai obat-obatan infus untuk menghancurkan atau mematikan sel-sel kanker. Biasanya berapa kali? Ih, pinter banget, 6 kali. Berapa durasinya? Jeda waktunya? Tiap 3 minggu sekali. Tapi 2 minggu kontrol dulu ya Bu ya, buat persiapan. Selain itu juga, selain kemo kan pakai obat-obatan diinfus tuh. Kalau misalnya tata laksana lain apa? Sinar ya Bu ya. Sinar itu kayak pakai radiasi. Nah, sinar ini memang agak apa ya? Agak melelahkan ya Bu ya, karena setiap hari ya Bu. Betul ya? Makanya penderita kanker di sini luar biasa, semangat untuk hidupnya tinggi banget ya. Nah, untuk faktor keberhasilan terapi, Dok, saya udah operasi, saya udah kemo, saya udah sinar, kok masih kambuh juga? Kenapa sih? Itu kan? Ya, berarti kan kalau misalnya keberhasilan terapi itu tergantung dari jenis kankernya. Kanker itu kan ganas. Nah, ganas juga ada yang tipe-tipenya tuh Bu. Dia ada kelompok-kelompok yang memang ganas banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang enggak. Itu tergantung jadi jenis kankernya. Selain itu, stadium. Semakin terdeteksi awal, angka harapan hidupnya, angka kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan stadium-stadium akhir. Tapi nggak usah khawatir kalau udah terkena stadium akhir, kan kita masih ada tata laksana atau ada harapan-harapan yang lain. Selain itu juga metode pengobatan yang tadi operasi, kemo, sinar. Terus yang paling penting apa? Dukungan keluarga. Kan pasien-pasien di sini sering kontrol, membutuhkan support keluarga, harus diantar tiap hari. Kalau sinar, apalagi rumahnya jauh ya, otomatis ngekos atau enggak di rumah singgah, kan butuh dukungan keluarga ya. Selain itu juga butuh dana mungkin ya, mungkin sebagian besar di sini difasilitasi atau dibiayai oleh BPJS, tapi kan untuk yang lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan kan butuh juga. Maka dari itu dukungan keluarga, psikologi sangat penting. Ya. Selain itu apa? Nutrisi yang baik. Di sini Dr. Sutrisno, Dr. Adityono suka bilang ada pantrangan makan nggak? Ya nggak ada kan? Yang penting nutrisinya yang baik, yang cukup. Ya, Dok, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan ini ya Dok. Enggak, justru itu makan saja. Karena kan pasien yang pasien yang sedang menjalani kemo atau sinar kan imunitasnya drop tuh. Otomatis nutrisinya harus tinggi, harus bagus, harus fit ya. Selain itu ini Nah, untuk efek samping sinar paling sering apa? Radioterapi. Iya, mual-mual. Bapak tahu banget ya Pak ya? Tahu, istrinya ini ya. Oh, sudah lulus? Baru akan mulai. Oh, baru. Sudah ya? Itu radioterapi Pak. Bukan kemoterapi. Radioterapi yang sinar. Iya, kalau sinar kan nunggu ya Pak ya. Nunggu antrian bisa nyampe 6 bulan.
seringnya itu kelelahan, diare, mual. Kalau jangka panjang bikin kayak mengeras ya. Suka ada di sini yang belum ya? Oh ada, ibu ya bu ya? Merasakan ya ininya agak mengeras. Ya yang bekas sinarnya. Kalau kemo nih yang paling sering gimana kemo? Oh yang nggak pernah kemo, apa yang dirasakan setelah Apa? kemo? Mual ya? Kesemutan, kebas ya? Terus apa lagi? Mual. Oh BAB nggak lancar. BAB nggak lancar, rontok ya? Gak usah khawatir, nanti setelah kemo rambutnya tumbuh lagi, bagus lagi ya. Ya tetap semangat pokoknya ya. Jangka panjangnya bisa ke, makanya dari itu nih kemo itu kan harus fungsi ginjalnya harus bagus ya, karena kan ngeluarinnya dari ginjal gitu, dari urin ya. Nah permasalahan kanker kenapa sih di Indonesia itu tinggi? Pertama nih, sebelum kena kanker karena pola hidup yang tidak sehat. Contohnya apa? Pola makanan, apalagi istirahat, apalagi stres juga berpengaruh ya Bu ya. Terus tingginya faktor resiko. Kalau faktor-faktor resiko ini tergantung dari jenis kankernya ya Bu ya. Ada yang serviks, ovarium, ataupun vulva, kanker rahim, itu beda-beda faktor resikonya. Dan paling sering itu ditemukan pada stadium lanjut karena faktor resiko itu yang tidak diketahui atau enggak edukasinya yang kurang karena ketidaktahuan. Itu ditemukannya pada stadium lanjut. Selain itu juga akses pengobatan, alhamdulillahnya sekarang akses pengobatan nggak sulit ya Bu ya. Dari Tasik, dari Ciamis ke sini mudah. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah banyak rumah sakit yang menempatkan untuk bisa dilakukannya kemo, sinar ataupun operasi kepada pasien kanker ya. Atau enggak ini nih kepercayaan pengobatan alternatif. Ayo di sini siapa yang waktu pertama kali masih percaya? Iya, jadi kan namanya kanker itu makin bertambah hari, makin lama diobati, stadiumnya makin lanjut. Iya, maka dari itu ya Bu ya. Ibu kan di sini udah pada pinter nih ya. Udah dapat informasi dari belajar di sini, nanti sampaikan ke keluarga, ke tetangga, ya. Kalau misalnya ada seperti itu, alangkah lebih baiknya langsung ke Faskes, ya, fasilitas kesehatan ya. Oke, nggak usah ke dokter juga nggak apa-apa kan di puskesmas ada bu bidan, bu perawat, gitu. Sudah. Nah ini pencegahan kanker dengan singkatannya cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Kalau ada sesuatu, misalnya keputihan, kok ada benjolan di perut, langsung cek. Jangan ditunda-tunda, jangan takut-takut. Ya Bu ya, bukan berarti ada benjolan, ada keputihan, itu kanker. Bukan berarti, kan harus dicek. Selain itu nyahkan asap rokok ini. Asap rokok juga salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker. Meskipun bukan hanya rokok saja ya Bu ya. Dia kan multifaktorial. Gak hanya, dok saya ngerokok kok saya nggak kena kanker. Bukan berarti seperti itu, ada faktor-faktor lain ya. Selain itu juga rajin aktivitas fisik. Mulai dari sekarang olahraga ya Bu ya. Hobinya mager, jangan-jangan ya dok. Hah? Mager ya? Oh mager ya, mager gerak ya Bu ya. Olahraga diupayakan. Jalan pagi, berjemur, terik sinar matahari itu bagus ya. Selain itu juga diet dengan gizi seimbang. Makan makanannya mulai dipilih-pilih dari sekarang. Kayak makanan seperti penyedap, berpengawet, alangkah lebih baiknya dihindari ya. Selain itu juga dengan istirahat yang cukup. Tidur yang cukup berapa jam? 6 sampai 8 jam ya Bu ya. Dan kelola stres. Untuk kesimpulannya ini kanker dapat dicegah dengan deteksi dini. Dan jika kanker ditemukan lebih dini, maka angka kesembuhannya lebih tinggi. Begitu pula angka harapan hidup. Selain itu juga perlu adanya kesadaran untuk mendeteksi dini secara teratur, dan keberhasilan pencegahan kanker perlu didukung dari berbagai pihak.
Sekian ibu-ibu dan bapak-bapak presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu dan bapak dan sekitar. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya ya Bu, setelah kita menjalankan terapi ini, kok kalau BAB masih sakit itu loh. Terus kadang kalau habis bebok, nafsu makan itu berkurang. Tapi saya usahakan agar saya bisa makanan masuk terus, saya usahakan untuk saya blender. Ini untuk pengalaman mereka yang Sharing ya? iya sharing, iya gitu. Terus untuk mengatasi hal-hal demikian itu bagaimana? Pertama BAB handle, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin, Ibu sudah terapi kemo dan radiasi ya kalau nggak salah ya? Sudah selesai ya? Baik Ibu, Dokter Arisa ya Bu ya? saya izin mencoba menjawab ya Bu ya. Ibu sudah menjalani kemo sinar. Salah satu memang efek samping dari kemo sinar itu adalah protitis. Artinya ada penipisan ataupun gangguan dari ususnya. Memang resikonya seperti itu Ibu. Tapi kalau misalnya ini gini ya Bu, setiap ada yang efek negatif dan efek positifnya lebih besar daripada efek positifnya. Tujuannya kan untuk menghancurkan atau mematikan sel kanker, tapi memiliki efek seperti itu. Kalau dari kami, dengan bertambahnya waktu, kalau misalnya masih bisa BAB, wes butuh nopo-nopo gitu, daripada kankernya makin lama makin menyebar. Tapi tidak usah khawatir, biasanya suka dikasih obat ya Bu ya untuk menghentikan itu. Dan selain perih seperti itu juga biasanya pasien-pasien suka ada yang nyampe berdarah Bu. Oh enggak, alhamdulillah berarti kalau nggak sampai berdarah, lumennya atau dindingnya masih tebal, masih alhamdulillah segitu masih bang. Gitu Bu ya. Mungkin menambahkan ya, itu memang salah satu efek dari radiasi kalau dari kata beliau Dokter Adityono itu karena efek dari sinarnya. Kan Ibu dapat sinar 35 kali ya, betul? Iya, itu udah hebat, udah luar biasa untuk usia Ibu ya. Kami acungi jempol, alhamdulillah. Nanti untuk menjaga supaya BAB-nya tidak bermasalah adalah Ibu bisa mengerjakan seperti makan sayur ya, sayur, buah, serat itu wajib. Selain juga butuh protein, tidak ada pantangan untuk buah dan sayur apapun. Untuk minum juga kita anjurkan tetap minum 2 liter 1 hari ya. Air putih, bukan air kopi ya. Nanti minumnya kopi gitu. Tidak gitu ya. Itu juga untuk pasien kemo juga kita anjurkan seperti itu juga, karena tidak hanya pasien radiasi, itu juga untuk pasien kemoterapi juga kadang ada yang kesulitan BAB, malah kadang ada yang diare. Jadi kita harus pandai mengenali diri sendiri. Apakah saya termasuk yang kalau habis kemo tuh jadi sembelit atau malah jadi telancaran, tuh ada yang kayak gitu. Ya, jadi kalau memang ibu yang sulit, ya kita berbanyak buah dan sayur yang bisa memperlancar dan air putih yang cukup. Kalau untuk yang biasanya sampai ada yang diare, mohon maaf ya, itu berarti kita menghindari yang asam, kecut, pedas, mungkin seperti itu. Semoga membantu ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Pak Buroji dari Kabupaten Brebes. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Dokter, ternyata memang benar. Selama ini penyakit kanker adalah penyakit yang paling ditakuti oleh masyarakat. Karena permasalahannya adalah ternyata memang lambatnya terdeteksi atau malas untuk periksa. Bahkan kadang-kadang nggak malas Dok. Seketika kita mengeluh sesuatu itu disuruh periksa, lah sungkan, nanti kesana-sana malah melebar gitu. Akhirnya seperti itu, sehingga ternyata memang kendala seperti itu. Nah, bagaimana? Adakah ciri-ciri penyakit kanker secara alami atau yang dapat kita pandang bahwa seseorang itu terdeteksi kena kanker Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk gejala kanker itu sebenarnya untuk deteksi untuk stadium awal tidak diketahui. Untuk kanker secara deteksi dini ataupun stadium awal itu tidak ada gejalanya sama sekali Bapak. Maka dari itu screening sangat penting ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk dari ginekologi tergantung dari jenis kankernya. Contohnya kanker serviks itu tanda-tanda awal apa? Keputihan yang berbau yang sudah diobati tidak sembuh-sembuh. Itu dan berdarah ketika berhubungan seksual. Itu salah satu tanda dari kanker serviks. Selain itu juga kalau misalnya kankernya dari rahim
ataupun dari ovarium adanya benjolan yang makin lama makin besar dan cepat waktunya atau progresif, Bapak. Selain itu juga apa? Berat badan yang menurun drastis. Kok ini orang makin lama makin kurus? Kenapa nih? Nah, itu adalah warning yang harus segera dilakukan pemeriksaan. Secara umum, jadi tadi kanker sebagai pembunuh nomor berapa di dunia? Nomor 2. Oleh karena itu kita harus sama-sama waspada. Nah, tentu semua orang yang hadir di sini itu ingin bagaimana saya agar hadir sebelum menjadi kanker. Ya, dari situ kita bedakan kanker itu ada satu kanker yang bisa dicegah. Satu kanker yang bisa dicegah. Yang kedua, kanker yang tidak bisa dicegah. Kanker yang bisa dicegah, contohnya apa? Kanker leher rahim. Ya, jadi kalau untuk kami yang di bagian kandungan, maka kanker leher rahim itu bisa dicegah. Jadi seharusnya kanker leher rahim itu tidak ada lagi. Karena sekali lagi bisa diapakan? Dicegah, Ibu. Dicegah. Ada lagi kanker yang tidak bisa dicegah. Contohnya adalah kanker indung telur. Karena hampir setengah kanker indung telur itu karena faktor keturunan dalam keluarga. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali yang kanker leher rahim tadi. Ada yang di sini mengidap kanker leher rahim? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke? Angkat tinggi-tinggi ya. Oke. Saya doakan semoga yang hadir di sini yang sedang jalani pengobatan untuk kanker leher rahim diberikan kelancaran, sehat, waras, selamat, panjang umur ya. Karena kita dari sejak tahun 2017 kita memiliki banyak pasien yang hingga saat ini mereka kontrol dan hasilnya masih sehat. Jadi jadilah seperti pasien-pasien kami tersebut. Oke? Kanker leher rahim bisa dicegah. Penyebab kanker leher rahim itu adalah karena virus, namanya virus HPV. Virus HPV itu masuk ke leher rahim melalui aktivitas hubungan suami istri. Jadi semua wanita yang sudah pernah melakukan aktivitas hubungan suami istri, maka dia bisa berpotensi untuk tertular virus HPV tadi. Karena itu cara pencegahannya satu, diberikan vaksinasi. Jadi kalau yang hadir di sini itu memiliki anak, keponakan, kerabat yang masih berusia kurang dari 15 tahun, yang anak-anak gadis, mohon edukasi mereka untuk diberikan vaksinasi. Cukup 2 kali pemberian suntikannya, yaitu 0 dan 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau lebih dari 15 tahun, kita perlu 3 kali suntikan vaksinasi. 0, 6, dan 0, 2, dan 6 bulan. Oke? Vaksin mencegah kanker leher rahim. Ada lagi kalau yang nggak sempat vaksin, maka cukup setahun sekali datang ke puskesmas untuk dilihat leher rahim. Cukup diintip 1 menit saja. 1 menit tapi menyelamatkan 1 sampai 3 tahun yang akan datang. Cukup nanti dilihat oleh Bu Bidan atau Bu Dokter yang ada di puskesmas. Ada benih kanker leher rahimnya tidak? Kalau ada benihnya, obati sembuh total. Tidak harus menjalani kemo dan sinar. Gitu. Ya, itu bisa dicegah. Nah, ada lagi yang tidak bisa dicegah. Contohnya adalah kanker indung telur. Gitu ya. Tetapi faktor-faktor risikonya bisa diketahui. Contoh, ibu, tante, atau saudara perempuannya ada kanker di payudara. Ada lagi kanker di indung telur. Gitu. Maka, oh iya berarti saya punya faktor risiko yang sama dengan kerabat perempuan saya itu. Oleh karena itu, sama-sama memiliki kesadaran setiap 6 bulan sampai setahun sekali datang ke dokter kandungan untuk memeriksakan organ kandungannya. Jadi sebelum sampai sebesar sampai hamil 9 bulan gitu ya, bahkan sampai menunggu sesak nafas baru datang ke rumah sakit gitu. Jadi sekali lagi faktor-faktor risiko tadi bisa diketahui dan lakukan pemeriksaan sebelum kejadian. Gitu ya. Oke? Siap. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu saya terkena kanker payudara. Oke. Bisa menurun ke anaknya apa enggak? Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Sukarti dari Purbalingga. Oke. Ini berobat apa di sini? Mengantar ibu. Mengantar Ibu. Oke. Ya, seperti tadi. Jadi kanker indung telur itu adalah kanker yang masuk kelompok yang tidak bisa dicegah, tapi bisa dikenali sejak awal. Dengan cara apa? Mencari faktor risiko dalam keluarga. Seperti tadi,
kanker payudara, kanker indung telur itu memiliki kekerabatan yang erat. Bukan berarti bahwa ibunya kanker payudara, anaknya akan kena kanker payudara juga. Bisa kanker payudara, bisa juga kanker indung telur karena gennya sama. Oke? Jadi ibunya kanker payudara tidak harus muncul di payudara, kanker indung telur. Contoh lagi adalah kanker usus pada kerabat keluarga laki-laki, maka yang perempuannya bisa kanker dinding rahim. Itu gennya sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, ada 1 dari 2 pasien kanker payudara akan diturunkan pada anak keturunannya. Tapi bisa dicegah, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dini. Sebelum jadi benjolan tumor, jangan lupa 6-12 bulan sekali datang ke dokter kandungan. Oke? Ya. Ada lagi nih. Silakan. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Silakan. Iya, saya pasien kemo ya. Begini, Dok. Kalau tadi kemo kan tidak ada makanan yang dicegah ya. Oke. Tapi kadang-kadang orang kan penyakitnya bukan hanya di kanker saja. Betul. Misalnya ada hipertensi, Betul. ada diabetes. Iya, betul. Nah, terus bagaimana untuk hal-hal seperti ini? Apakah kita tetap tidak diperbolehkan untuk seluruh makanan tanpa pencegahan gitu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya obat kita kan sedang mengobati kankernya ya, apakah boleh kita minum obat kanker sekaligus dengan obat-obat yang lain begitu? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sharing ya, Dok ya. Iya. Sharing ini kalau teman-teman tadi Bapak Ibu banyak yang mengalami mual kemudian susah untuk BAB gitu ya. Saya mencoba ini dan alhamdulillah mual itu saya atasi sebelum mual saya minum obat mual dulu gitu. Jadi ternyata alhamdulillah tidak pernah mual selama 2 kali kemo itu tidak ada mual gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita BAB sulitan itu ternyata salah satu buah yang berserat tinggi mungkin ya, Dok ya. Saya coba jus ini apokat gitu. Dan ternyata itu alhamdulillah sangat tidak kesulitan sama saya untuk manjur ya. Iya. Kemudian yang satu lagi boleh. Siap, boleh. Masih ada 5 lagi yang boleh ditanyakan, silakan. Nanti kan setelah kemo itu ada radioterapi gitu ya. Betul. Nah itu jadwalnya seperti itu pada sekali dan saya sepertinya agak-agak takut-takut begitu ya. Apalagi tadi ada efek yang katanya mengeras gitu, itu gimana? Itu apa ya kalau nggak salah. Nah itu kita kan ya Dok, kita masih muli gitu katakanlah yang berkaitan dengan jam-jam tertentu gitu. Apakah itu bisa diatur waktunya misalnya sore hari atau pagi sekali atau jam begitu. Kemudian untuk mengatasi yang tadi untuk pencegahan supaya tidak terjadi pengerasan itu tadi. Itu bagaimana? Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nyai pertanyaannya. Nanti disiapkan hadiah tolong ya yang paling berat untuk beliau karena pertanyaannya juga berat sekali. Oke, terima kasih tadi untuk sharingnya. Jadi sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum muncul mual maka konsumsilah obat mual yang diperlukan gitu. Apalagi untuk hal-hal yang berisiko. Contoh kemoterapi. Pasti dalam setiap pemberian kemoterapi akan memberikan efek mual muntah. Itu udah pasti. Jadi sebelum mual muntah muncul minumlah itu gitu ya. Kemudian nanti ditunggu untuk tips trik berikutnya ya Ibu ya. Jadi nanti sambil menunggu panggilan dokter jangan lupa memberikan semangat. Kemudian pertanyaan yang pertama, tadi kalau saya ingat itu pertanyaan nomor 1, berikutnya lagi kan mesti nomor 2 ya. Itu nomor 1 lagi gitu loh. Jadi nomor 1 terus. Oke, yang nomor 1 tadi, sampai lupa apa tadi diingatkan, Bu Nyai? Kan kalau untuk pasien dengan kemoterapi kan boleh makan apa aja. Prinsipnya adalah gula tepung kurangi gitu. Kita harus mempertahankan berat badan ideal. Kita itu membutuhkan karbohidrat tidak dalam jumlah banyak, paling 1/3 dari porsi yang kita konsumsi setiap harinya. Sisanya adalah kita alihkan ke protein, lemak, sayur buah yang kita konsumsi gitu. Nah kalau misalnya terkait dengan hipertensi yang kita harus membatasi garam, ya itu kita kombinasikan di situ, gitu ya. Selama ini menghindari apa saja makanannya, Bu Nyai? Paling menghindari yang garam-garam saja. Itu tadi ya, artinya kan boleh tetap. Kalau misalnya dagingnya kita boleh masak dengan kita grill gitu ya, atau misalnya kita dengan biasa suka dagingnya diapakan? Rendang ya Bu. Rendang, santannya juga itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya konsumsi obat, apakah boleh dengan obat lain? Dalam pemberian obat kita ada namanya interaksi obat, dan kalau di poliklinik kami kita selalu memikirkan interaksi obat apa yang tidak boleh. Contohnya yang kita berikan apabila pasien memiliki gangguan saluran cerna, kita akan hindari obat-obat yang akan menghambat sintesis prostaglandin gitu ya, supaya asam lambungnya tidak naik. Kita selalu begitu. Tapi kalau suplemen kita selalu izinkan dikonsumsi setiap saat. Gitu ya.
Biasa kita selalu beritahu kalau makanan obat-obat itu akan menyebabkan gangguan lambung, kita akan edukasi minumlah setelah makan. Gitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah apa lagi? Tadi sampai lupa. Tadi udah menyampaikan Tips trik. Oke, itu terima kasih banyak Bu Nyai. Oke, mungkin sudah? Satu lagi tuh yang radioterapi. Oh, radioterapi. Oke. Prinsipnya adalah radioterapi itu akan diberikan setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama, kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, ada jam-jamnya. Nanti bisa request di bagian radioterapi. Mohon maaf saya masih bekerja, mohon diizinkan untuk saya di jadwal shift sore gitu. Kemudian untuk yang menghindari tadi perutnya mengeras, oke, itu salah satu ya janji kami baru Rumah Sakit Margono terus selalu berinovasi untuk memberikan layanan terbaik. Dulu kan pakai 2D, pakai box gitu ya. Nah kalau sekarang kita udah gunakan Linek yang ada balihonya besar sekali. Itu alat canggih di mana dosis radiasinya udah disebar gitu ya. Oke, jadi tepuk tangan untuk Margono dong. Nanti semoga senantiasa ada inovasi-inovasi lain dan kemarin kita baru saja ada studi banding untuk robotic surgery. Jadi pembedahan dengan menggunakan robot gitu ya. Jadi harapannya itu bisa lebih meningkatkan layanan kepada pasien. Gitu ya. Jadi yang alat Linek semoga senantiasa kita tambahkan lagi. Kemudian untuk berakhirnya semoga juga bisa segera dilaksanakan di sini. Ya, mohon doa restunya ya. Oke, mohon kiranya yang hadir di sini untuk memberikan kesan pesan selama berobat di Margono dan juga memberikan semangat gitu ya. Ini kan ada yang melentruk di sini, ada juga enggak? Ada juga yang semangat, ya kan? Nah, oke, kita harap ada yang berkenan memberikan kesan pesan selama berobat di Poliklinik Margono dan juga memberikan semangat. Ini kan mungkin ada yang baru 1 kali kemo. Kan sepertinya itu nggak tahu kapan berakhir gitu ya, apa bisa saya mengalami ini atau tidak. Kemudian tadi mau radiasi, khawatir bisa menjalannya atau tidak. Siapa yang akan memberikan sepatah? Silahkan, hadiah menanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dharma, suami dari pasien yang bernama Dede Royayati dari Tasikmalaya. Kebetulan istri saya mulai berobat di sini tahun 2017. 2017, luar biasa. Sampai dengan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Oke, luar biasa. Mungkin pada saat pembukaan tadi istri saya sedang CT scan, Pak. Oke. Untuk kesan dan pesan, karena saya dari wilayah Jawa Barat, Pak. Saya sangat bangga dan sekaligus terharu dengan servis yang diberikan oleh Margono ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Oke. Baik dari segi pendaftaran online, pelayanan di loket, dokternya juga humoris. Oke. Saya, beliau sangat humoris. Terima kasih ya. Nanti hadiah menanti juga ya. Oke. Ganteng. Berikut. Insyaallah. Tim dari onkologi ada Mbak Ece, ada Dokter Isa semuanya. Juga orangnya humoris semua. Mudah-mudahan dengan humoris itu bisa memberikan efek positif terhadap pasien. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari saya mungkin untuk Bapak Ibu, adik-adik yang bernasib sama dengan istri saya. Punten Nyonya Dede berdiri biar tahu ibu-ibu. Wah. Cantik sekali ya. Oke, semoga panjang umur 50 tahun lagi janjinya ya. Amin. Kita udah janji 50 tahun lagi ketemu. Saya itu udah 3 kali dioperasi. Kena kanker rahim ya. Betul. Istilahnya medisnya saya kurang paham. Iya. Yang penting tetap semangat, selalu bersyukur kepada yang di atas. Amin. Semua ini bukan penyakit kalau menurut saya pribadi, tapi ini rezeki di sisi lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menurut keyakinan saya. Karena Allah selalu memberi rezeki itu yang cukup untuk kita. Betul sekali. Baca apapun di ayat suci Al-Quran mau di hadis, tidak ada rezeki itu yang berlebih. Selalu Allah memberi yang cukup dalam segala hal. Mungkin ini yang lebih baik untuk diri kita menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat dari ukuran kita. Kalau kita selalu mengeluh, kita tidak akan selesai. Betul. Selalu bersyukur apapun itu yang terjadi, Tuhan memberikan yang terbaik. Mungkin itu bersyukur ya. Oke, baik. Sebelum ke sana mohon hadiahnya.
sehat.